lu mau beli Ninja 250 tapi lu nggak tahu gimana cara belinya, gimana apa yang mesti diperhatiin, apa gimana nya. Jadi hari ini bakal gue jelasin gimana sih ngebeli Ninja 250 pertama-tama nya gimana gitu. Jadi Ninja 250 itu di awalnya diluncurin tahun 2008 sampai 2012. Tapi lu mesti ingat, di Ninja yang masuk ke Indonesia itu sebenarnya ada dua facelift ya, gue bilangnya ya, minor lah. Tapi ya tahun 2008 sampai 2010 itu gue nggak tahu tepatnya bulannya kapan, tapi 2010 sampai ke 2012 itu di facelift lagi ya, masih Kawasaki. Tapi biasanya dikit banget sih yang di facelift sama dia, sama begini-gini. Tapi intinya sih Ninja 250 kalau mau beli sekarang gini yang karburator, gue sarankan sih yang tahun 2020 ke atas saja, yang udah terbaru lah. Maksud gue sih yang terbaru maksudnya ya terakhirnya gitu faceliftnya. Tapi kalau kita mau generalisnya gimana, ya tetap aja sih Ninja 250 mah udah kuno ya, tahun 2008 gitu motornya sih masih bagus aja dipakai zaman sekarang, nggak ada yang rewel gitu ya. Oke, jadi untuk pertama-tamanya sih bakal gue jelasin dulu bagaimana perbedaan dari faceliftnya ini yang 2008, 2010 sampai ke 2012. Sebenarnya simple, dia cuma ada yang gue setahu gue ingat itu cuma ada dua. Dari awal dulu ya, 2008 2010 yang pertama banget. Kalau lu mau lihat, speedometernya itu berwarna hitam. Dia hitam, lalu knalpot kanannya yang kalau standarnya dia itu warna chrome semua. Nah, itu dari tahun 2008 sampai 2010. Kalau 2010 sampai 2012 dia itu udah speedometernya warna putih, knalpotnya udah hitam, tapi dia nggak full chrome gitu. Tapi menurut gue lebih bagus yang kayak begini, yang nggak full chrome. Kalau lu masih ngincer yang standar ya, kalau ngincer yang standar sih sebisa mungkin sih barang standarnya ada lah semuanya, STNK BPKB-nya lengkap lah, nama siapa, yang penting jelas aja gitu. Dia mesti ada, penting banget. Itu sampai nggak ada lu bakal bisa ngerepotin banget sebenarnya. Lu malahan kalau sampai ketilang polisi pun motor lu bisa diangkut kali. Jadi kalau gua saranin sih lu beli yang terpercaya lah ya, yang jelas gitu orangnya. Kalau lu beli jangan kayak beli di jalanan gitu apa. Biasa sih kalau gua sih dulu sih nonton di mana ya, 86 ya, tuh pernah ada orang jual NMAX saja sampai di pinggir jalanan bisa, tapi gak ada STNK BPKB aja gitu, motor bodong. Ya karena motor bodong ya sih sebenarnya sih jangan lah ya lu beli. Masa beli, kalau lu mau beli Ninja begini masa STNK BPKB aja nggak ada, nggak beres, gimana sih? Yang namanya lu keluar duit ya pasti mahal lah. Ini kan sebenarnya sih gue nggak tahu ya, gue nggak pernah ngecek ini harga motor secondnya berapa sekarang. Ini tahun 2012, jadi gue udah pakai ini kayaknya sih udah 8 tahun, tapi udah tua motornya. Warna ya, tahun 2008 sampai 2010 sebenarnya yang warna solid, yang warna standar, dia ada yang beda sedikit, kayak lebih bagus gitu menurut gue sih. 2008 2010 dia ada warna merah, hitam biasa, hijau plastik ya sih gue ngomongnya, kayak hijau biasa gitu, sama hijau lime itu kayak hijau metalik, candy metallic green gitu. Itu warnanya hijaunya bagus banget sebenarnya, gue suka banget yang hijau metalik. Terus biru, dia birunya yang plasma, yang biru tua, tapi metalik kayak gitu doang, biru metalik tua gitu ya. Itu 2008 2010. Special editionnya yang gue inget itu ada hijau putih ya kalau nggak salah merah hitam ada, cuma agak langka, gue nggak pernah lihat merah hitam. Terus ada hijau hitam juga. Nah, untuk si hijau putih ya, dia itu ada warna bangku shock belakangnya itu yang warna hijau. Itu cakep sih buat gue sih, menurut gue. Itu sampai 2010 ya modelnya. Setelah facelift, speedometer putih, knalpotnya warna hitam ini. Ini ada motor lewat dulu, tunggu bener. Nah, untuk tahun 2010 sampai 2012 warna solid sebenarnya biasa aja, merah kayak gini. Dari dulu emang merah nih selalu kayak merah solid aja gini. Hitam biasa, hitam metalik sebenarnya. Hitam plastik ya kalau nggak salah. Hitam metalik kayaknya nggak ada deh. Hijau solid, hijau green lime itu udah nggak ada. Yang hijau yang metalik itu ya udah nggak ada dia. Biru candy blue, namanya biru yang bagus banget itu, gue suka banget itu. Warna solidnya merah, hitam, hijau biasa 3 ya. Biru candy blue, ini langka banget, candy blue ini langkanya minta ampun. Tapi lu kalau ketemu jalan sih ya bagus deh, yang kayak apa plasma blue ya, biru tua sama biru terang, karena ada dua beda dia. Kalau di Ninja ini 2,5 ini dia special editionnya yang 2010-2012 merah hitam ada, masih sama kayak 2008 punya. Setelah itu yang special editionnya itu yang kalau nggak salah hitam merah, dia sebelahnya ada tato kayak tribal, bukan tato sih, decal stiker kayak tribal gitu. Gua kasih, ntar gua kasih lu gambarnya semua. Tribal, terus warna putihnya itu putih depan sama hitam belakang, tapi itu langka banget, itu bagusnya banget. Itu sebenarnya gue suka banget itu warna putih special edition. Kalau saya itu udah anniversary-nya apa gimana gue lupa, emang kayaknya ada hijauan anniversary deh. Jadi gue
pasang-pasang fotonya biar lu ngerti lah yang gue ngomongin. Jadi sebenarnya ada nggak sih perbedaan yang dari Ninja 250 kalau yang warna biasa sama warna special edition? Jawabannya ada ya, beda ya, jawabannya beda banget. Harganya bisa beda juga. Tetapi dengan syarat dia nggak pernah apa-apain catnya. Catnya yang putih standar special edition warna putih itu nggak ada warna solid, cuma ada warna special edition yang warna putih aja gitu. Jadi kalau misalnya lu temu Ninja 250 karbu di tengah jalan yang warnanya putih solid semua, itu berarti udah dicat ulang sama dia atau gimana, dia semuanya diputihin. Kalau warna putih itu nggak ada, nggak dijual. Yang putih full ya, maksudnya full putih sampai belakangnya itu nggak ada. Jadi dia langsung kayak special edition. Jadi kalau mau full putih cabut-cabut stikernya aja udah gak bakalan ada lagi kayak begitu. Jadi udah termasuk langka banget. Terus yang paling langka itu yang ultra langka banget, itu rare-nya minta ampun, itu warna hitam oranye, itu special edition. Terus sekarang ada Ninja 2,5 yang baru sih ya, yang FI yang ketiga, tapi dia termasuk special edition juga sebenarnya. Kalau yang ketiga tuh, versi ketiga itu yang injeksi yang sekarang yang dijual ya, 2 silinder bukan 4 silinder mah kelewatan kita mainnya. Jadi hari ini bakal gue jelasin aja yang hari ini Ninja 250 karbu ini. Pertama-tama, apa sih yang yang mesti lu perhatiin kalau lu mau beli? Kan awalnya kan lu nggak tahu nih Ninja karburator tahun berapa, kan gua udah kasih tahu ya, 2010 2012 itu warnanya sepeda putih, knalpotnya yang standar masih hitam. Yang bawahnya lagi warna hitam, sepedanya hitam chrome, knalpotnya full. Hari ini gua bakal ngejelasin gimana sih. Ini seatnya tadi udah kasih ya, gua jatuh 2 kali, gua repaint. Bakal gua jelasin lagi apa sih yang kalau dia jatuh masalahnya gimana, servisnya gimana. Hari ini sih bakal gua jelasin aja banyak-banyak biar lu tahu, biar lu nggak gugup. Ninja karburator tuh gak sesulit itu sih yang gua selama 8 tahun 9 tahun gua bawa ini, gak serewel yang lu kira. Selang radiator ini waduh repot banget dah, ntar gue ceritain deh. Oke, untuk pertama apa sih yang bisa dilihat? Lu datang ke dealernya, ke orang yang jual, lu lihat, tanya baik-baik, surat. Pertama sih surat dulu sih ya, surat BPKB STNK gimana. Terus lu liatin gerak-gerik si penjualnya. Kalau ini penjualnya orang sendiri gitu, maksudnya pribadi gitu, orang ya pemiliknya maksudnya, lu belinya di rumahnya dia gitu langsung, COD lah maksudnya, COD. Yang lu pertama yang lu lakuin tuh sebenarnya lu minta lihat, cek aja dulu STNK, BPKB, sama faktur penjualannya gimana. Masih 3 penting itu doang sih. Opsional keempat itu sebenarnya buku pedoman. Tapi buku pedoman sebenarnya sih udah nggak kepake banget, buset dah. Tahun 2012 begini masih Ninja Karbu masih ada buku pedoman, ada ya, itu sih udah keren sih sebenarnya. Opsional ya, tapi ya gue bilangnya nggak wajib. Yang lu pertama yang ya lu kan udah cek STNK, BPKB segala macam. Yang mesti lu lakuin pertama adalah jangan sampai lu pertama datang ke rumah dia atau ke dealer bekas, jangan nyalain mesinnya, jangan pernah nyalain mesinnya langsung. Soalnya lu bakal mumet lah, buyar pikiran lu yang lu mau ngecekin gitu. Part pertama kita bakal ngomongin generalnya dulu ya, secara visual yang dari langsung aja kita deketin ninjanya. Ini lagi ini ya, matahari lagi di atas. Jadi lu datang hari ini Ninja, lihat ya, lu keliling-kelilingin lah gitu ninjanya. Lu liatin Ninja karbunya gimana, kondisinya gimana. Lihat kalau ada yang kayaknya nggak wajar gitu, ya lu komplain aja gitu ya, ini kenapa begitu, ini kok ada begini gitu. Nah, lu tanyain aja. Sebenarnya lu beli Ninja sebenarnya sebisa mungkin kepo lah gitu, kenapa ini motornya kayak bisa begini, kok bisa begini, kok lu pasang gini, lu kok pasang ini, kok lu lepasin ininya begitu, spionnya kemana, ada nggak bar standar. Tips pertama adalah yang gua kasih tahu lu ya, sebisa mungkin kalau cari motor tuh masih standarnya masih ada, barangnya masih ada, maksudnya tidak terpasang nggak apa-apa, tapi masih ada gitu, disimpan sama dia. Itu kalau belinya privat ya, pribadi gitu. Terus kalau belinya di dealer bekas, kayaknya gue sih nggak tahu ya, gue sih jarang banget ke dealer bekas lihat kayak begitu, masih barang standarnya masih ada apa enggak. Nah, jadi yang pertama adalah barang standar, tanyain dulu masih ada apa enggak. Kalau masih ada, itu masih harganya sih agak susah dinego. Tapi kalau udah nggak ada tuh barang standarnya, lu nego aja. Tapi negonya ya kira-kira aja juga gitu kan, namanya Ninja udah lama. Yang gua jelasin lagi, kita datang lagi deket, lihat-lihat kan Ninja kan tadi kan udah gua awal bilang kalau yang 2010 sampai 2012 kan ininya udah putih, spedonnya nyala, ini putih. Lu lihat juga ini sebenarnya ada lecet-lecet ya, kayak ini lu lihat tuh sih, lecet. Ini sebenarnya lecet ya, lu tanya dong kenapa bisa lecet. Jadi gua pakai helm 20 juta tapi gratis motor sih, gua taruh sini. Apa sih namanya, topi atasnya itu kena begini loh gitu, jadi berderet baret gitulah. Helm 20 juta mahal sih gitu, emang bisa ngerusak motor juga. Terus lihat lagi, itu udah minus ya hitungnya. Lihat barang standarnya aja nggak ada kan,
barang standar kayak begini aja. Apa nih, Brembo sebenarnya sih lumayan sih. Ini kopling hidrolik gas standar, terusnya kan kabel kan. Brembo rem juga gas standar. Apa sih, saklar ini on off, start, lampu gas standar. Gas spontannya sebenarnya gas spontan standar sama ini jadi satu ya, jadi dia kayak gaya lebar gitu, jadi ini agak kecil. Jadi ya udah, ini gas standar, tapi fan pad, hand grip, ini apa sih, spion masih standar. Liatin gitu standarnya, standar Brembo. Lampu sennya nggak standar, tapi sebenarnya ini kayak lu kalau udah beli Ninja kayak begini pasti lu udah ganti ini loh, pasti gue yakin banget lu ganti ini lampu sen. Balik lagi ke lihat, kita lihat barang-barangnya dulu. Ini apa, footstepnya nggak standar. Ini merek KTC sebenarnya. Dulu waktu di tahun berapa ya, 2011 ya, waktu gue mau beli Ninja 250 ini sebenarnya sih gue udah bener-bener pasti udah mau ganti nih, ini apa, footstep. Soalnya waktu itu gila cakep banget tuh, cuma harganya 2 juta. Gue beli juga sekarang kan, 98 tahun baru kebeli sekarang, aneh kan. Terus ini masih standar. Ini sebenarnya gue beli lagi ya, sebenarnya gue jelasin lagi Ninja 250 setengah yang masalahnya. Sebenarnya sih major sih ini hitungannya. Waktu itu Ninja yang ini karburator tahun 2012, footstep belakang kiri itu katanya gue baca di berita ini mesti di recall, tapi gue waktu itu nggak dapat recall gitu. Jadi waktu itu gue lagi jalan ngebut, lupa di Pluit ya kalau salah, Pluit. Gue jalannya sampai goyang-goyang nih, udah kretek gini. Pas udah berapa gue nggak tahu, hilang aja gitu, kreteknya langsung hilang. Lo pas gue berhenti, hilang. Capek deh, gue mesti cari dia di beres gitu. Tadinya sih gue belinya mau di internet, Tokped gitu segala macam ya, lu tau lah. Tapi nggak ada, tapi pada jualnya second semua gitu. Tapi ini parah lu nih, gue belinya kalau salah 900.000. Gue beli baru semuanya 900.000. Ini kan satu badan, main ini nih 900.000 begini doang, buset dah. 900.000 hilang duit gua, kayak gitu doang. Jadi misalnya kalau lu beli, lu tanya ini masih ada nggak? Kalau masih ada, lu coba lagi, cek lagi. Kalau mau beli ya, lu cek lagi ini goyang apa enggak. Terus sih, ini nggak ada, ini nggak mah, cuma buat helm gua doang. Ninja 2,5 sebenarnya sih nggak ada ginian ya. Ini Hugger ini namanya. Ada yang bilang Hugger, ada yang bilang spakbor apa segala macam. Tapi gue bilang sih Hugger. Hugger ini add-on sih sebenarnya, pasang doang. Ya menurut gue sih cakep aja sih. Sampai sekarang sih gue nggak komplain ada apa, cuma ya udah jorok aja sih, udah retak kayak gini nih, udah kayak begini. Ntar gue sebelah deh, ntar gue kasih lihat lagi yang jeleknya. Ini gak standar, tapi sebenarnya kalau beli sih sebisa mungkin sih lu punya sih ini mesti ada, soalnya buat pedok, naikin ke pedok belakang. Gue udah ganti rantai, ini yang baja triple S, rantainya triple S O-ring, HSBT ya kalau saya panggilnya, namanya gue lupa. Udah nggak standar ya berarti ya. Kalau untuk masalah rantai, kalau nggak standar sih nggak apa-apa, selama dia bagus gitu lah, kualitinya, mereknya gitu, DD apa RK TK apa sih gue lupa, nggak tahu. Yang penting lu tahu lah kalau nama rantai mah. Lihat lagi nih ke belakang, kita cari lagi barang yang nggak standar. Ini kan standar kan ya, kayak gini. Banyak yang bilang jelek. Ini masih nggak dapat sebenarnya buat video ini doang, gua nggak kasih plat, jadi ya biar lu tahu aja. Ini standar emang kayak gini, panjang. Ini gua kasih cerita aja ya. Ini lampu sennya yang asli itu gue beli ini 250.000. Goblok kan, gue belinya 250.000 itu sebiji. Dua gue peceng, 250 kali 2 aja gue peceng. Goblok lagi, gue belinya beginian. Maksudnya gue beli apa gitu yang sekuensial, itu yang garis. Lu tau lah kalau belok apa ngesen bisa ya, lu tau lah, lu lebih ngerti kalau modif-modifan. Kalau saya bisa beli yang lebih cakep lagi gitu. Ke kanan. Nah yang gue sebutin ya, klakson knalpot yang hitam 2010 sampai 12 hitam, 2008 sampai 2012 nya yang full chrome. Jadi ini standar nih, masih bagus ini dari awal. Ininya masih standar, cuma ininya doang foot grip panas bangsat. Sama ini sih udah ada minus ya. Ini gua nggak tahu kenapa ini gini. General ya, kita lagi cek general. Lalu lihat, loh kok begini sih, kok cacat gini, kayak cacar gitu panuan. Tapi gue jelasin ntar kenapa bisa panuan begini. Motornya aneh banget dah. Minus ya sebenarnya, udah minus. Kalau mau di tower minus. Nah ini frame slider nih, ini add-on juga, nggak standar. Ini nggak standar maksudnya add-on tambahan sih. Tapi kalau beli Ninja ya bisa mungkin sih lu dapet aja sih ini.
ada apa enggak ya apa-apa, tapi sebenarnya kalau buat jaga-jaga aja gitu, kalau jatuh goblok gitu ini bisa nolong lo daripada nggak ada kan, ya udah kena body gitu. Lihat lagi tadi ini nih gue lupa, selang rem nggak apa-apa kalau diganti, nggak masalah. Kalipernya masih standar yang silver ya, perak modelnya. Ini tadi ini masih, ini lebih solid ini, lebih gak goyang-goyang gitu. Kalau yang sebelah sih goyang-goyangnya parah banget dah. Lihat lagi, kita lihat dulu. Nah, kalipernya nggak standar. Yang silver sih ada, gue ada silvernya yang di rumah, cuma gue ganti ini ya. Lu udah tau kan, lu lihat kan di sini tadi ini Brembo lah. Gue Brembo fansboy, udah langsung aja ngomong gue mah. Ini juga selang remnya nggak standar. Gue sih sebisa mungkin kalau beli ya Ninja 2,5 ini, selang remnya lu ganti aja yang kayak begini. Baja atau bagap sih namanya, baja kali ya. Lebih bagus daripada yang karet, soalnya karet lebih kalau udah kepanasan kendor, jadi airnya pada kecopot-copot gitu, jadi nggak bisa ngeblong namanya. Disnya juga udah gue ganti, nggak standar. Ininya tempelan juga nggak standar. Sebenarnya sih kaliper standarnya sih gak ada yang salah, bagus-bagus aja sebenarnya, nggak kenapa-napa. Cuma kalau bisa lu ganti aja tuh kabel selangnya. Terus apa lagi nih? Nah ininya udah gue ganti ya, jenong insult. Standarnya sebenarnya sih udah lecet parah gitu, jadi ya gue ganti. Oke, jadi kan udah selesai visualnya, barang standar nggak standar gimana. Oh tambah lagi, ini udah open filter ya, nih lu lihat kan di situ warna perak gitu. Nah tuh nggak standar. Jadi kalau yang standar itu filternya tuh lu kelihatan di sini kotak, jadi ini kayak lihat kayak begini nih, full gak tembus gitu, full. Ini open filter namanya ya, kita ngerti lu ya, KNN namanya. Terus ya ini setelah lu cek kayak begini, terus apa lagi ya, kita sang ke detailnya. Lampunya masih standar nih, masih bolamnya juga masih standar banget, standar. Ini warna kuning ini lampunya, itu betul tengah masih ada ya, nggak kelihatan kalau di kamera tapi ada. Ini lampu senja namanya, cakep sih sebenarnya. Sekarang kita detail cara ngecek apa namanya Ninja jatuh gimana. Kan gue tadi kan udah gue cerita kalau ini Ninja jatuhnya ke kiri mulu. Nah ini udah gue cat lagi nih, ulang nih, ini jorok banget ya, ini sampai ada hitung garis minus ini baret. Nah ini di Ninja 2,5 itu kalau yang karbo jatuh kiri apa ini kanan ini nggak apa-apa. Kalau lihat kayak begini tuh bagus banget, itu bagus, gak ada yang kayak bergelombang gitu, itu masih bagus. Nah gue kasih lihat yang jatuhnya nih. Nah lu kelihatan nggak, ini kan udah ada jelek ini sebenarnya nih. Kalau lu kayak gini kayak naik turun kayak gini nih, ini jelek banget ya. Soalnya ini gue jatuh di sini sampai ganti lampu sen 2 kali, keblek dah. Ini sampai nggak rata nih badannya, nggak rata gini, parah banget. Ini kayak gini ngecat ulang aja sampai 2 juta waktu itu, 2 juta apa 3 juta gitu gue lupa. Ngeripen dong, buset dah, warnanya sama, udah ngebosenin lagi. Cek lagi sih sebenarnya kalau ngecek yang gini, yang baret-baret ya lu cekin aja sih sebenarnya. Paling banyak sih paling bawah gini ya. Nah tips kedua dari gua, sebisa mungkin body bautnya itu standar ya. Standar kayak gimana maksudnya ya, standar kayak begini standar. Ini nih tambah lagi nih sobek gara-gara lu kalau pakai Brembo ini, kalau lu pakai terus lu nggak beli apa sih ini rem tangannya apa sih, apa namanya, switch rem, belok ke sini kayak gini nih, kena. Waktu itu gue lagi pakai stang Bipro, turun banget, tabrak ini sampai kecok gitu, kayak begitu kecok ya, retak deh, capek dah kayak gitu. Jadi beli Ninja ya lu liatin aja nih kayak gini gimana. Ininya juga udah nggak ngerekat itu tuh, ngerekat. Sebelahnya juga lu liatin tuh bodinya gimana, body gitu, liatin aja gitu. Terus ini ada lecet sini lecet, lu lihat. Nah yang ini nih gue lagi hilang bangsat. Gue juga nggak tahu ini berapa duit sebenarnya karetnya. Ada karet sebenarnya, sini harus ada karet, nggak ada, masih cari lagi. Kayak nggak tahu berapa harganya, tapi ntar gue cari sih. Tapi ntar gue sekalian aja bikin konten gimana sih beli di mana barang-barang Kawasaki gitu. Jadi tunggu aja ada videonya.
Nah setelah detail, nah tadi kan udah gue bilang baut sebisa mungkin standar ya, standar. Lu cari-cari aja yang standar kayak gini. Ini baut standar, standar. Udah pakai kunci L semua. Standar. Nah, gua tambahin aja buat lu. Di bagian bawah sini, ini gua nih ya. Ini harusnya pakai baut yang di sini. Dia ada kayak baut. Gua kasih lihat baut ya. Tapi karena bautnya kayak ada selek gitu, gua mesti pakai kayak ini nih, zip tie. Jadi kayak begini, kiri kanan lagi. Sebenarnya ada fungsinya apa? Ada problem nggak kalau pakai zip tie? Ya jawabannya adalah enggak. Sama aja, yang penting kan bisa nutup aja gitu bodinya tuh, kayak gitu. Aman. Nah, kalau untuk yang di bodi bawah, dia kan ada tempelan kayak gini. Gua kasih lihat gimana sih. Ini ya. Dia ada dua begini. Lihat kali ya. Dia itu ada 3. Dia pakai baut kancing namanya, baut kancing itu ya, baut kancing lah 3, 2 di sini sama 1 depan. Gue sekarang udah pakai baut L gini, apa sih? Baut biasa lah, baut. Ada mur, dikunci gitu. Jadi ya begini. Hilang kan baut yang batal seninya, geblek, ceban lah itu harganya. Sebiji doang bangsat. Nah, kayak gitu aja. Terus apa lagi yang mau diperhatiin kalau mau Ninja karbu? Nah, lupa gua sama bannya. Ban ya, di Ninja 2,5 gua kasih aja apa nih cheatnya. Ninja 2,5 ini sebenarnya nggak bisa pakai ban 160. Ini velgnya 4,5 inch, merek Kemco. Jadi ini kalau cari pun nggak bakal ada lagi dijual ini di pasar mana, di pasar lo ngerti lah, tempat modif. 160 gak bisa masuk ke armnya ini. Walaupun dia udah dimundurin ke belakang sampai mundur banget, dia nggak bakal bisa. Lu berarti lu mesti ngegerinda armnya itu. Dia ngegerindanya ada di depan situ tuh, situ ya, kelihatan gak sih? Tapi waktu itu gue digerinda gitu sama dia, jadi bisa dipapas. Gobloknya lagi, waktu gue sebelum pertama kali gue pakai ban 160, kalau namanya Batroc S20 ya, S20 itu 160, bagian sininya nih, yang terluarnya ini nih, terluarnya kepapas semua, habis. Jadi kalau belok agak serem sih, tapi sebenarnya nggak ada hubungannya. Tapi ya lu ngerti lah, Ninja 2,5 itu armnya mesti digerinda kalau dia pakai 160. 150 sih enggak aman, pakai velg 4,5 inch kayak gini nggak masalah. Terus kalau lu nanya aja gitu sama dia, bang udah pakai 160 ya, armnya digerinda nggak? Dia jawabannya pasti dia nggak tahu atau nggak. Oh iya udah pernah. Ya udah lu yain aja. Apakah ada masalah selama ini? Nggak ada. Armnya udah digerinda, nggak masalah selama ini. Gak ada masalah sih. Terus liatin shock breakernya. Karena pakai hugger ini ya susah ya saya ngeliatnya. Dia shock breakernya tuh masih awet gitu. Lu giniin aja gitu. Apa lu tekan-tekan ke bawah gitu, ada bunyi nggak, ngengok. Kalau yang ngengok berarti ini udah masalah nih shocknya. Dari gua kasih tahu aja tipsnya ya. Kalau mau ganti shock breaker, cari aja yang aftermarket, jangan beli lagi yang kayak gini. Sayang, harganya lumayan sih, 2 juta. Lu tambah berapa duit bisa dapat yang YSS kali, atau nggak yang merek lain gitu yang bagusan dikit, ada tabungnya mungkin. Ya lu cari aja gitu di pasar gitu. Lu ngerti lah kayak gitu. Udah gitu lagi. Udah ngerti ya kondisi motor ini ya, kondisi motor gue maksudnya. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang masalah. Nah, gue tambahin lagi, gue cerita lagi nih. Ninja 250 ya, karburator. Itu jeleknya ada di ini nih. Apa sih namanya? Tutup tangki. Gue jelasin lagi nih. Lu buka nih, kunci standar. Lu buka aja gitu, buka. Nah, gue jelasin. Ini kan udah karat banget itu. Karat. Lu tau kenapa kok karat? Kenapa bisa begini? Dalam besi kok bisa karat? Jawabannya ada, tangki ini bocor. Jadi misalnya lu beli ya lu cekin juga nih sekalian nih. Sebenarnya ini masalah yang bikin masalah bisa kayak begini gara-gara ini nih karetnya. Gimana nih gua kasih buka. Karetnya ini nih. Nah, lu lihat ya, karet itu. Jadi karetnya kayak ini karetnya udah nggak bagus lagi nih, mesti ganti. Tapi sialnya lu kalau mau ganti ini tuh nggak bisa ganti karetnya aja gitu. Lu mesti beli ini semua nih. Goblok. Parah lu itu waktu itu.
Gua hampir mau beli, ini nggak jadi, mahal banget, 1.200.000 ya, sama kunci lagi. Nanti dulu panas banget. Jadi lu ngerti ya. Jadi misalnya kalau mau beli Ninja, sebisa mungkin lu parkir tuh jangan kayak di tempat kebuka begini, jangan terlalu kebuka. Jadi sebisa mungkin kayak ketutup di kanopi lah, di bawah genteng lah, di gedung. Kalau lu karat, artinya nih airnya ada yang masuk. Pas lu cuci keras gitu di sininya, airnya masuk semua. Nah kalau airnya masuk kan, lu tuh ngerti kan hukum kimia, kalau bensin itu selalu lebih enteng daripada air. Air itu selalu di bawah mulu, karena di bensin di atas, airnya di bawah. Lu tahu kan yang apa sih namanya, fuel meter ya, fuel gauge-nya itu yang buat ngecek di bensin itu nih. Ini gua mati nih. Nah ini mati, ininya kena karat, jadi ini mesti ganti. Tapi sebenarnya sih murah yang harga yang kayak fuel meternya itu ya, itu harganya kalau nggak salah sih cuma 250.000. Lumayan lah. Itu dia rusak punya gua udah sudah beli, udah punya satu di rumah. Jadi ini ntar mesti ke bengkel, gue cuci tangki, jadi yang ada air-airan ntar kebuang. Ini lu mesti ganti nih. Nih gue jelasin, ini nggak nyala tuh, mau diapain gimana pun lah gue nyalain, dia tetap di bawah terus, mati. Ini buat lu pengetahuan aja. Itu kebanyakan sih Ninja yang setahu gue sih emang mati, yang fuel meternya. Jadi solusinya adalah ya lu ganti fuelnya, terus lu jaga-jaga. Solusi buat lu aja, lu jangan parkir di tempat kebuka, atau lu ganti yang baru. Biasanya yang ada yang kayak aftermarket tuh yang lebih bagus, yang sekali buka aja gitu, itu bebas. Tapi tetap aja harganya mahal tuh, cetiau gitu 1 juta, buset dah. Nah apalagi mau dilihat baret ya, lu lihat sih baret sebenarnya sih kok kayak baret gini ya udah minus sih sebenarnya. Ya oke lah, berarti kita ke part selanjutnya aja kali ya. Sekarang kita bakal ngecek mesin. Gue kasih tahu ya. Nah, ini pengalaman aja, gue cerita aja gitu. Sekarang gue gue pernah turun mesin sekali. Gue turun mesin tahun 2020 di bulan Februari. Setelah turun mesin, gue pakai namanya oli 1050. Maksudnya SW 1050, lu ngerti lah oli-olian. 50 kan viscosity-nya, artinya kekentalannya kan lebih kental. Saat gue pakai itu oli motor ya kalau nggak salah namanya 5100 apa 5500, gue lupa apa modelnya, tipenya. Lu kayaknya lebih ngerti kalau oli. Kalau dia bunyi, lu nyalain mesinnya bunyi, lu tarik apa kopling, nggak ada bunyi sedikit pun. Jadi kayak silent gitu suara mesin transmisinya dalamnya, sebenarnya kayak silent. Setelah berapa bulan kan namanya turun mesinnya mesti ganti oli lagi kan, buat keluarin apa siuk besi, apa sih besinya itu ya, sisa-sisanya. Gue ganti 1040 sintetiknya punya Kawasaki. Nah pas gue ganti, gue tarik kopling, suara mesinnya kedengaran lagi. Nah jadi lu mesti punya firasat kalau lu mau beli motor di dealer pun atau di pribadi pun, yang pas saat dia ingin jual, dia pasti lagi pakai oli 1050. Ingat, tarik bisa nge-silent suaranya. Jadi suaranya kita nggak bakal ketemu gitu, ada yang masalah, ada kocak apa itu serang namanya. Lu hati-hati aja. Nah kemudian kalau 1040 biasanya suaranya sih enak gitu ya, standar. Tapi apa hubungannya nggak sih kalau pakai 1040 sama 1050? Jawabannya adalah 1050 lebih berat tapi lebih silent gitu loh. Tapi buat apa kalau udah pakai knalpotnya aftermarket, pakai aja 1040 kan lebih enak lagi, suaranya lebih bunyi, lebih gede. Ngerti lah, lu ngerti pasti mesin kayak gitu. Sekarang gue standar aja sebenarnya begini ya, soalnya gue kemana-mana pun pasti gue kena ketilang dah, aneh banget dah. Tilang pasti ya, lu ngerti lah tilang kayak gimana, capek banget. Oke, sekarang kita ke part selanjutnya. Kita sekarang udah mau nyalain mesin ya. Cara nyalain motor Jepang ya, lu mesti ngerti cara nyalain motor Jepang. Kalau pakai motor negara lain sih gua nggak tahu. Tapi motor Jepang kayak gini, masukin aja belok kanan, start, udah nyala. Tuh cara nyalain motor Jepang kayak gitu. Nah gimana nih cara ngetes suara mesin yang baik? Mesin yang baik itu kalau buat gua ya ada 3 yang lu mesti denger. Pertama lu gini nih, lu mesti dengar ada suara. Ada 3, ingat ya 3. Jadi kayak suaranya gede itu 1, gede. Yang kedua itu kayak kricik gitu loh. Kalau ketiga itu ya suara knalpot sebenarnya. Gua jelasin, kalau suara 1 kan tadi gua bilang gede, itu normal. Lu idle ya, ini langsam ya, berarti nggak gua apa-apain. Kedua, yang suara keduanya yang kricik. Sebisa mungkin suara kricik-kriciknya itu kecil banget gitu. Ini agak ada kedengeran, tapi masih bisa ditolerir gitu. Jadi kalau lo mau ngecek suara ya kayak begini, ngecek mesin. Kalau kriciknya gede, suaranya gede banget, nah itu udah nggak bener. Terus kalau suaranya kayak nggak uniform gitu ya, agak kayak
halus gitu, kayak gede. Itu mesinnya agak masalah, serem sih kayak gitu. Gua tambahin lagi, kalau lu lihat ini nih, cek oli gini, misalnya kalau berbusa, gua matiin dulu ya biar ini. Kalau dia kayak embum gini ya, kalau embum artinya dia pas turun mesin di servisnya, berarti oli sama air radiatornya kecampur, berarti ini pas gasketnya itu nggak bagus itu tempelannya. Jadi kalau udah ketemu kayak gini sih udah repot banget. Mending kalau udah ada embun ya, di sini embun jangan diambil sebisa mungkin, itu udah masalah banyak banget. Oh ya, ini gue tambahin lagi itu ya tempat buat ini namanya nomor mesin, sama ini nih di sini nomor rangka, lihat kelihatan ya, gitu sih Ninja. Tadi ingat ya, suaranya cuma 2 gampang doang. Kericiknya gede, berarti masalahnya masih bisa di, itu biasa di asi apa sih namanya, tensionernya masih bisa ketolong, masih bisa di setting lah gitu. Tapi kalau udah terlalu gede banget, lo suaranya kayaknya nggak bener gitu, gede, itu jangan deh, itu tuh serem. Nah kalau masalah asap ya, gue nyalain lagi ya, ini mesti bening, maksudnya transparan, nggak ada warna apapun. Kalau warnanya hitam itu biasanya settingan di karburatornya doang yang masalah. Karburator emang kayak begini, kalau ada asap ya hitam, ya udah biasa masalah karburator aja, lu bisa disettingin di bengkel manapun gitu yang ngerti karburator. Tapi kalau warna putih, sebisa mungkin lu hindarin tuh motor lu, udahlah itu udah fix, itu jangan diambil lagi kalau ada gas putih. Matiin dulu. Kalau putih itu artinya seher pistonnya udah kacau banget, itu oli sama bensin kecampur, kegoreng semua, dibakar. Keluarnya warna putih itu udah mesti turun mesin. Jadi kalau ada gas putih skip, ini motor jangan diambil lagi. Gas hitam masih oke, kalau nggak ada gas bagus. Suara mesin nggak ada yang aneh-aneh, gede. Yang penting kayak sejajar aja lah, bagus gitu, lurus suaranya, nggak ada yang aneh. Terus ya begitu sih cara ngecek mesin, nggak banyak masalah. Nggak begitu susah sebetulnya kalau Ninja kalau mau ngecek mesin gitu. Nggak ada yang terlalu repot lah, kayak mesti ada spesial, mesti punya pendengaran indra ke-6 gitu, nggak perlu banget. Ya gitu aja sih Ninja. Berapa KM? Ini bulan 8 ya, bulan 8 tahun 2012 KM. Sekarang udah 13.942, 14.000 lah, dikit lagi. Udah tinggi sih 2012 mah, tinggian. Jadi nggak bakal gue lepas sih. Sayang banget nih sama motor, entah kenapa. Walaupun lihat Ninja yang baru pun gue masih suka yang Ninja ini. Aneh. Cakep ini Ninja. Karburator gampang lagi, lu mau ngapain aja ganti aja PJ MJ nya. Sekarang gue lagi pakai, gue tambahin lagi PJ nya sekarang 40, MJ nya 105. Soalnya gue ada knalpot replika lah, tapi bukan Purbalingga, replika doang di rumah. Ada videonya ntar pas gimana sih cara gantinya knalpot, ntar gue bikin videonya buat lu. Terus tambah lagi, mesin ini udah gue udah porting polish. Jadi sebenarnya kalau udah ganti free flow, wah tuh udah enak banget nih motor, kebut-kebutan dah lu. Udah kayak dikejar setan, kejar kuntilanak kali. Udah gitu aja sih sebenarnya, kayak gak banyak masalah. Oh ya, untuk STNK bentar ya, gua buka dulu. Harganya berapa sih per tahun? 607 lah perkiraan, 575. Nah, lu tambahin aja 35. Udah dapat. Ini progresif ya. Kedua, kayaknya karena progresif gua udah mati, jadi kayaknya ini jadi tahun 1 deh. Jadi ini sekarang kayak motor pertama lagi gua. Jadi sekarang ya ini STNK-nya cuma 600 ribuan doang per tahun. Kalau 5 tahun sih gue nggak tahu. Gue lupa banget, 5 tahun kalau nggak salah 1 juta deh. Berapa gitu. Tapi gue kan udah pakai biro jasa, jadi cepet. Ya begitu aja sih kayaknya. Agak nggak sesulit yang lu kira lah. Kalau dia nggak bener ya berarti udah nggak bener. Kalau dia masih bener ya bener. Tapi kayak gue kasih tahu nih, namanya Ninja tuh lu beli ya cepet atau lambat kan lu masih masuk bengkel juga gitu. Servis aja, servis kecil atau servis besar. Nah untuk servis kecil nih gue kasih tahu aja. Servis kecil itu biaya servis aja 150 ribu. Itu cuma biasa aja, kayak karburator bersihin segala macam, nggak ada yang aneh. Ganti olinya yang standarnya punya si Ninja ada 2, di hijau sama hitam. Hijau itu kalau nggak salah ya harganya 75.000 per botol, itu yang semi sintetik. Kalau yang full sintetik yang botol hitam itu harganya 150.000. Ninja ini butuh 1,8 liter, jadi ya lu kali 2 aja, 75 150. Kalau 150 itu 2 ya 300, tambah servis 150, ya lu tambahin sebenarnya 500.000. Kalau lu servisnya setahun 4 kali, ini sih gue pakai harian juga ya, tapi gue hitungnya sih ya setahun gue pasti udah servis 4 kali, ya sebenarnya lu ya habis 1 juta
dikit lah, 400, 1.400.600. Kalau yang lain-lain filter, hal-hal yang tidak terduga. Nah kalau untuk bensin gimana nih, masalah bensin gimana, kan mati tadi ya, udah gue ceritain ya, itu kan mati fuel meternya. Solusinya adalah gue selalu isi bensin setelah udah 100 km. Udah 100 km gue isi bensin full tank, gue reset itu nih odometernya, trip meternya maksudnya, gue reset lagi 100 lagi, isi lagi, ya gitu aja. Boros apa enggak sebenarnya ya tergantung cara lu berkendara ya. Kalau lu lagi jalan sepi gitu, lu kebut-kebutan ya boros lah, lu betot-betotin gitu. Sebenarnya bukan masalah ninja karburator apa segala ya. Semua motor pun kayak lu betot parah juga ya pasti boros lah. Injeksi pun bisa boros juga kalau lu betot parah kan. Gak ada masalah sama nih motor, oke dipakai zaman sekarang 2020 2021 kan, bentar lagi tahun baru kan. Buat gue sih gak jelek lah, kalau mau bisa lu pinang aja di dealer bekas atau pribadi orang, lu cari aja di mana gitu, lu temu orangnya COD. Udah gue kasih tahu STNK nya gimana. Ingat juga ya, lu kalau mau beli ya lu mesti ganti nama juga, ganti nama lu biar beres lah, biar lu nggak repot banget mau perpanjang STNK nya gimana. Jadi udah gue kasih tahu caranya, nomor rangka mesin sama nomor mesinnya di mana, di sebelah situ kan udah gue lihat barangnya standar apa enggak. Kalau standar, ingat standar itu mesti ada, kalau nggak ada pun ya nego, sebenarnya udah turun harganya, jatuh ya. Itu intinya aja gitu. Mesin nggak beres jangan ambil, mesin beres ambil. Asap putih jangan diambil, asap hitam lu boleh ambil tapi ya ntar lu servis aja gitu. Gak ada asap ya bagus lagi. Sama ingat, tutup tangkinya Ninja itu rawan sebenarnya, udah bisa bocor-bocoran, air bisa masuk ke mesin. Tapi ya ntar suatu saat ya masih, kalau lu beli lu lihat itu ya, tutup tangkinya lagi ya, lu liatin lagi tuh tangkinya gimana, karat gak gimana. Cepet atau lambat ya lu mesti servis besar atau servis kecil. Kampas kopling sebenarnya kalau nggak salah sih gua habis 1 juta ya. Dia belinya satu set ya, lu nggak bisa beli per keping gitu. Per keping mahal, terus lu pakai yang lama lagi ya percuma. Kampas kopling 1 jutaan satu setnya gitu aja sih kayaknya. Ninja 250 mah nggak sesusah yang lu kira kalau mau pinang. Selang radiator, jadi gini selang radiator. Gue selang radiator itu kayak di tahun ketiga ya, 3 apa sama ke-6, ini udah 2 kali sebenarnya. 3 sama 6 ini selang radiator gue bocor di tengah jalan, goblok kan. Sampai udah bocor, dia tuh karet kan ada batang besi, karet lagi, batang besi lagi. Di karet yang di tengah itu kayak kendor, kepanasan, jebol, pecah, kayak sobek tengahnya gitu, bocor semua. Akhirnya langsung ngucur semua ke lantai. Itu udah parah banget. Jadi tuh motor tuh udah otomatis gak bisa dinyalain lagi. Bisa dinyalain, cuma lu jangan nekat-nekat kayak gitu. Terus waktu itu gue sampai panggil towing buat diangkut nih motor ke bawa ke bengkel, cuma buat benerin selang ini doang. Kalau mau selang radiator sebisa mungkin aftermarket aja ya, gue kasih tahu ya. Gue pakai ini berdua kali. Gue sih sejujurnya gue nggak tahu aftermarket tuh lebih bagus gak daripada si standarnya. Jadi gue nggak tahu. Tapi kalau gue rasa sih aftermarket lebih bagus lah daripada standar. Masa ya aftermarket masih kurang dari standar. Standar kan biasanya kan ya ngejar harga produksi turun kan. Kalau aftermarket kan biasanya kan kualitasnya dinaikin gitu. Ya lu ngerti aja begitu. Jadi ya itu sih cerita gue aja sih ya, radiator kayak gitu, selang radiator. Sebisa mungkin selang radiator itu masih bagus atau udah diganti aftermarket. Biasanya yang warnanya merah, apa biru, apa hijau gitu, hitam. Tapi yang karetnya lebih bagus gitu, kayak warna karet plastik gitu ya, bukan kayak karet murahan gitu. Ya gitulah. Jadi ini cuma video tambahan, tadi gue lupa lagi selang radiatornya. Ya itu aja sih sebenarnya videonya. Udah ya, gue sampai sini aja gitu. Tinggal tunggu aja video selanjutnya yang nggak tahu videonya apaan. Ciao.